Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas tentang kejayaan kota Kanal Basrah, Venesia dari Timur Tengah. Menurut Dr. Syauqi Abu Khalil dalam Atlas Hadits Al-Nabawi, Basrah merupakan sebuah kota di pinggiran sungai Syat al-Arab setelah pertemuan sungai Tigris dan Efrat di desa Al-Qurna. Kota itu adalah daerah reruntuhan di selatan muara sungai Tigris dan Efrat, ujar Dr. Syauqi dikutip dari artikel Republika yang ditulis Heri Ruslan. Menurut Dr. Syauqi, Basrah didirikan atas perintah Khalifah Umar bin Khattab. Utbah bin Ghazwan al-Manazi memilih kota itu sebagai titik penyerangan ketika pasukan tentara Islam akan menaklukkan Ebola, Misenia, Ahwas, dan Persia. Nama kota Basrah tercantum dalam hadis tentang perjalanan manusia di hari kiamat. Lalu Allah menjawab, "Wahai Muhammad, masuklah ke surga dari umatmu yang tidak terkena hisab melalui pintu surga sebelah kanan. Mereka adalah sekelompok manusia yang dapat masuk dari pintu itu. Demi jiwaku yang ada di kekuasaannya, sesungguhnya jarak antara dua daun pintu dari pintu-pintu surga itu seperti jarak antara Mekah dan Hijr, atau seperti antara Mekah dan Basrah." Selain dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Basrah juga disebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Abu Daud, Tirmizi, serta Nasai. Lalu di manakah kota Basrah itu berada? Basrah adalah sebuah provinsi di Irak. Kota itu dijuluki Venesia Timur Tengah. Kota yang memiliki sejumlah terusan itu memiliki peranan yang terbilang sangat penting dalam sejarah awal Islam. Terletak di sepanjang sungai Syat al-Arab dekat Teluk Persia, Basrah sempat menjelma menjadi kota metropolis peradaban dan perdagangan di era kekhalifahan Abbasiyah. Ketika Baghdad, ibu kota dinasti Abbasiyah, mencapai kejayaannya, pada saat yang bersamaan Basrah pun tumbuh menjadi kota penting dalam peradaban Islam. Kota Basrah yang berjarak 545 km dari Baghdad itu mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-8 Masehi. Tak heran jika Basrah bersaing menjadi kota metropolis peradaban dan intelektual dengan Baghdad pada era keemasan Islam. Sederet ilmuwan terkemuka yang telah mengharumkan nama Islam terlahir di Basrah. Di antara sederet sarjana dan ilmuwan Muslim yang terlahir di kota Basrah itu antara lain Abdul Malik bin Quraib al-Asma'i, seorang ahli zoologi yang sangat terkenal; Abu Bakar Muhammad bin Al-Hasan bin Duraid, geografer dan genealog kondang Al-Jahiz, sastrawan Islam klasik yang kesohor; serta Ibnu Al-Haytham, seorang fisikawan fenomenal. Selain itu, di pusat intelektual itu juga ahli tata bahasa Arab terkemuka seperti Sibawayh dan Al-Khalil bin Ahmad. Beberapa ahli sejarah terkemuka pun ternyata terlahir di kota itu seperti Abu Amr bin Al-A'la, Abu Baidah Al-Asma'i, serta Abu Al-Hasan Al-Madani. Selain memiliki sastrawan kondang seperti Al-Hijaz, dari Basrah juga lahir beberapa sastrawan seperti Ibnu Al-Mukaffa dan Sahal bin Harun. Kota yang dikenal sebagai penghasil kurma berkualitas tinggi itu didirikan oleh umat Islam pada 636 Masehi, era kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Pada tahun itu, pasukan tentara Islam yang mulai melakukan ekspansi di bawah komando Utbah bin Ghazwan berhasil menaklukkan wilayah itu dari kekuasaan kerajaan Sansanid. Di daerah yang awalnya bernama Festabat Ardasir itu, pasukan Islam berkemah. Umat Islam lalu menjadikan daerah itu sebagai basis pertahanan saat melawan Imperium Sasanid. Sejak itu, wilayah itu pun diberi nama Basrah, yang berarti mengawasi atau memantau.
Dari wilayah itulah pasukan tentara Islam memantau pergerakan militer Sasani. Versi lain menyebutkan kata Basra berasal dari bahasa Persia Basrah atau Basorah. Kata Al-Basra bisa pula berarti batu kerikil hitam. Secara resmi pada tahun 639 Masehi, Khalifah Umar menjadikan Basrah sebagai ibu kota provinsi dengan wilayah kekuasaan meliputi 5 daerah. Abu Musa al-As'ari ditunjuk sebagai gubernur pertama Basrah. Setelah itu, dari masa ke masa pemerintahan Khulafa Rasyidin yang berpusat di Madinah mengangkat gubernur untuk Basrah. Dari tahun ke tahun Basrah tumbuh sebagai sebuah kota. Pada tahun 771 Masehi, Zaid bin Abi Sufyan mulai mengembangkan Basrah menjadi kota yang besar. Kota itu pun dengan cepat berkembang menjadi sebuah metropolis dunia yang terkemuka pada abad ke-8 Masehi. Pada abad itulah Basrah mencapai puncak kejayaannya. Jumlah penduduknya pun mencapai 200.000 hingga 600.000 jiwa. Selain menjadi pusat perkembangan ilmu pengetahuan, Basrah juga telah berkembang menjadi salah satu metropolis besar dan pusat perdagangan yang kesohor. Salah satu sumber mata pencarian rakyat Basrah adalah pertanian. Kota yang memiliki 7 pelabuhan besar itu menjadi tempat persinggahan para saudagar yang menarik bagi para saudagar dari berbagai belahan dunia. Pelabuhan Basrah bisa disinggahi kapal-kapal besar. Pada saat itu pula Basrah menjadi kota industri yang sangat kuat. Sejak dahulu kala, kota tersebut sangat terkenal dengan saluran atau kanal airnya. Menurut Ibnu Hawqal, pada abad ke-10 Masehi, jumlah kanal yang ada di kota itu mencapai 100.000. Sebanyak 20.000 diantaranya bisa dilalui kapal. Nahar Ma'kil merupakan saluran utama yang menghubungkan Basrah ke Baghdad. Kanal utama itu dibangun pada era kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Adalah Ma'kil bin Yasar, seorang sahabat Rasulullah SAW yang memimpin pembangunan kanal itu. Selain itu, kanal utama lainnya di kota itu adalah Kanal Ubullah yang menghubungkan Basrah ke arah tenggara. Itulah mengapa Basrah kerap dijuluki Fenisia Timur Tengah. Fenisia adalah salah satu provinsi di Italia yang memiliki ribuan kanal. Sayangnya, era keemasan Basrah sebagai kota intelektual dan perdagangan tak bertahan lama. Memasuki akhir abad ke-10 Masehi, perlahan namun pasti kejayaan Basrah yang sempat menjadi obor peradaban itu mulai padam. Ada beberapa faktor yang menyebabkan masa kejayaan Basrah meredup. Pertama, kota Basrah yang tengah mengalami kemajuan yang pesat mulai rusak parah setelah pada tahun 953 Masehi diserang oleh Karmatian, sebuah sekte selama 17 hari. Meski begitu, setelah serangan itu Basrah bisa kembali pulih. Hal itu dibuktikan oleh kesaksian seorang penjelajah muslim bernama Nasir Khurasau. Menurut Nasir, pada tahun 1052 Masehi, Basrah merupakan kota yang padat. Dia melihat dinding kota yang dihancurkan Karmatian sudah diperbaiki. Meski begitu, tak sepenuhnya kerusakan akibat serangan itu bisa diperbaiki. Kedua, padamnya kejayaan kota Basrah juga terjadi akibat gempuran dan serangan membabi buta tentara Mongol. Pada gelombang penyerangan tentara Mongol yang pertama antara tahun 1219 Masehi hingga 1222 Masehi, Basrah masih bisa selamat. Namun, dalam serangan kedua, kota itu tak luput dari gempuran tentara Mongol. Basrah pun dihancurkan oleh serangan gabungan yang dilakukan tentara Perang Salib dan Mongol. Untuk menghancurkan metropolis intelektual dan perdagangan utama Islam, para pemimpin Nasrani telah mengirimkan utusan khusus kepada Mongol. Mereka berkelompok untuk melakukan serangan gabungan terhadap kota-kota Islam. Basrah pun luluh lantak ketika Baghdad pada tahun 1258 Masehi dihancurkan pasukan Mongol di bawah komando Hulagu Khan. Penjelajah Muslim Ibnu Battuta pada medio abad ke-14 masih menyaksikan puing-puing kehancuran Basrah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.